Oke. Tanggal 6 Desember. cuma di awal. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan dakta sekalian, dakta radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Kita dipertemukan Allah kembali di program Mutiara Hikmah pada tanggal 6 Desember tahun 2023 Masehi, bertepatan dengan 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi setiap langkah kita, dan semoga dengan keberkahan majelis ilmu ini Allah meninggikan derajat kita sebagaimana firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu beberapa derajat. Dan semoga Allah juga memenuhi hidup kita dengan kebaikan-kebaikan sebagaimana janji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khair yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia dalam urusan agama. Dan semoga Allah mempermudah jalan kita menuju surga sebagaimana sabda Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang yang siapa yang mempermudah langkahnya menuju ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Rekan dakta yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang selalu kita harapkan setiap harinya adalah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang selalu semakin baik dari satu hari menuju hari yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kita untuk jadi malaikat. Allah hanya menuntut kita untuk selalu berusaha lebih baik hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Bahkan ada seorang ulama yang berkata, yang artinya, orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia merugi. Orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka dia orang yang hancur. Kenapa orang yang lebih baik hari ini daripada yang kemarin disebut sebagai orang yang beruntung? Karena ada peningkatan kualitas dirinya. Kenapa orang yang sama hari ini dengan yang kemarin disebut orang yang merugi? Rugi karena harusnya ia mendapatkan sesuatu yang berharga, tapi dia terlewat dari kesempatan yang sangat berharga. Rugi. Sama seperti ucapan ibu-ibu ketika ada diskon besar di suatu mall, lalu dia nggak dapat tuh diskon. Apa kata ibu? Ya rugi dah gua. Lalu orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin disebut orang yang hancur. Kenapa? Karena kita adalah kualitas diri kita. Semakin mulia kualitas diri kita, semakin tinggi kualitas diri kita, maka semakin tinggi pula, semakin berharga pula kita, baik itu di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Maka pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas satu firman Allah Subhanahu wa taala. Yang firman Allah ini bicara tentang 3 nasihat, 3 bimbingan, 3 petunjuk untuk kita semua agar kita bisa meningkatkan kualitas diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Khuzil afwa, ya, khuz ambil, al afwa maaf, jadilah pemaaf. Wa'mur dan serulah bil ma'ruf, manusia kepada hal yang ma'ruf, pada kewajiban-kewajiban mereka. Perintah manusia agar manusia melaksanakan kewajiban mereka. Wa'arid, dan berpalinglah anil jahilin, dari orang-orang jahil. Khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf bil urfi, maaf bukan bil ma'ruf, bil urfi. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ini adalah 3 nasihat dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa naik derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dan kandungan dari ayat ini? Dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Qur'anul Karim, bahwa beliau mengutip satu hadis, satu riwayat dari Ali bin Abu Talhah yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang makna ayat ini. Ya. Khuzil afu, artinya ambillah dari lebihan harta mereka sejumlah yang layak untukmu, dan terimalah apa yang mereka berikan kepadamu dari harta mereka. Hal ini terjadi sebelum ayat yang memfardukan zakat diturunkan, berikut rinciannya dan pembagian harta tersebut. Jadi sebelum ayat tentang rincian zakat apa saja dan seterusnya, maka sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas menafsirkannya dengan ambillah dari lebihan harta mereka sejumlah yang layak untuk. Nah, demikian juga menurut pendapat As-Saddi, salah satu ulama tabi'in, yang menafsirkan seperti Abdullah bin Abbas, karena saat itu belum turun, ya, perintah tentang rincian zakat. Sementara Ad-Dahhak mengatakan dari Ibnu Abbas juga bahwa maknanya adalah infakkanlah lebihan dari hartamu. Beda, kalau tadi ambillah dari lebihan harta, kalau sekarang infakkan lebihan dari hartamu. Jadi yang dimaksud dengan al-afwa itu adalah harta lebih. Bisa bermakna ambil dari lebihan harta, maksudnya orang miskin mendapat sebagian dari harta orang kaya, dan orang kaya memberikan lebihan hartanya kepada orang yang miskin. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan bahwa sehubungan dengan makna firman Allah, jadilah engkau pemaaf, khuzil afwa. Allah memerintahkan Nabi agar bersifat pemaaf dan berlapang dada. Nah, ini penafsiran kedua. Kalau penafsiran pertama, afwa di sini diartikan kelebihan harta. Kalau penafsiran kedua, afwa di sini artinya pemaaf. Ya. Allah memerintahkan Nabi agar bersifat pemaaf dan lapang dada dalam menghadapi orang musyrik selama 10 tahun. Kemudian Nabi diperintahkan untuk bersikap kasar kepada mereka. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Apa yang dimaksud bersikap kasar? Yaitu membalas. Karena mereka memerangi kaum muslimin, maka Rasul diizinkan untuk membalas. Nah, sejumlah orang telah meriwayatkan dari Mujahid dengan makna firman-Nya khuzil afwa, yaitu terhadap sikap dan perbuatan orang lain tanpa mengeluh. Ini masih masuk penafsiran kedua, ya. Jadi maksudnya khuzil afwa, kita jadi pemaaf dan kita sikapi perbuatan dan sikap orang lain itu, tentu yang dimaksud di sini yang buruk, tanpa mengeluh.
Karena orang Islam, orang beriman, terhadap musibah yang menimpa dirinya, maka sifatnya terbagi menjadi 3, tergantung kualitas imannya. Kualitas iman yang standar itu adalah orang yang ketika ketimpa musibah yang tidak menyenangkan hatinya, maka dia segera bersabar. As-sabru inda sadmatil ula. Bersabar. Lebih tinggi lagi imannya, maka dia akan ridha terhadap ketentuan Allah. Ar-ridha biqada'illah. Dia akan menyadari bahwa apapun yang terjadi pada dirinya itu takdir Allah. Allah menakdirkan begini, pasti ada hikmah di balik itu. Dia ridha. Dia tinggal nungguin hikmahnya aja nih, apa nih hikmahnya. Lebih tinggi lagi, dan ini puncaknya, orang yang beriman ketika mendapatkan musibah justru dia bersyukur. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, ketika kita mendapatkan sesuatu dari apa yang kita doakan kepada Allah, maka kita berkata alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmu shalihat. Dan ketika apa yang kita doakan tidak dikabulkan oleh Allah sesuai dengan apa yang kita minta, maka Rasul juga mengajarkan kita satu doa. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala hal, termasuk musibah yang kita terima. Ya. Jadi kalau ada sikap atau perbuatan orang lain yang tidak berkenan dalam diri kita, maka kita jadi pemaaf dan gak perlu mengeluh. Nah, pas itu orang begitu banget sama gua. Gak perlu ngomong begitu. Gak perlu mengeluh. Ya, kalau kita bicara tentang ayat ini. Hisham bin Urwah telah meriwayatkan dari ayahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Rasulnya agar bersikap pemaaf. Memaafkan terhadap akhlak dan perlakuan manusia terhadap dirinya. Menurut riwayat yang lain artinya berlapang dadalah kamu dalam menyikapi akhlak mereka. Kalau dada kita lapang, maka perbuatan buruk orang ke kita sebesar apapun kecil. Kalau urusan pribadi, apapun yang dialami oleh Rasul, selama itu urusan pribadi, Rasul memilih diam, memaafkan, selesai. Masalah gede, kecil kalau urusan pribadi. Itu prinsip Nabi. Berat buat kita, tapi kita harus berusaha. Apalagi yang kecil, tentu lebih kecil. Sebaliknya kalau dada sempit, masalah yang sedikit jadi berat, masalah yang ringan jadi berat, masalah yang kecil jadi gede. Kalau dada kita sempit, maka kita bisa melihat betapa luasnya dada Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan orang yang menyakiti beliau, menghina beliau, berbuat buruk kepada beliau, selama itu urusan pribadi, gak pernah diopenin nama Nabi. Seolah mereka gak pernah berbuat apa-apa, udah begitu doang. Ya. Yang sering saya ulang tuh kisah di Taif. Rasul dakwah di Taif 10 hari, gak dapat apa-apa. Satu pengikut pun enggak. Nggak ada yang masuk Islam. Yang ada Nabi dilemparin dari dalam kata Taif sampai beliau keluar. Sampai di kebun anggur, beliau duduk nyender. Sendalnya udah nempel sama kakinya karena darah yang mengucur. Sampai darahnya nempel, sendalnya nempel ke kakinya Nabi. Saking banyaknya darah yang keluar dari tubuh Rasul. Entengnya Rasul ngomong apa? Ya Allah, jika apa yang aku lakukan membuatmu ridha, maka apa yang telah mereka lakukan kepadaku tidak ada apa-apanya.
Ini menunjukkan betapa luasnya, betapa lapangnya dada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nasrah laka sadrak. Ya, kita bahas itu sebelumnya. Bukankah aku telah lapangkan untukmu dadamu? Lapang dada. Kalau urusan pribadi, kalau urusan agama lain soal. Menurut riwayat dari Imam Bukhari dari Hisham dari ayahnya, maknanya adalah jadilah pemaaf. Menurut riwayat yang lain dari Abu Zubair, ya, jadilah engkau khuzil afwa, maksudnya adalah dalam menghadapi akhlak manusia. Selanjutnya disebutkan, demi Allah aku benar-benar akan bersikap lapang dada selama aku bergaul dengan mereka. Itu jawaban Nabi atas perintah Allah. Riwayat ini yang paling masyhur dan diperkuat oleh apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim. Ya. Jadi dari dua penafsiran tadi ada yang penafsiran pertama dari Ibnu Abbas dan As-Saddi dan siapa lagi tadi. Nah, itu menafsirkan bahwa al-afwa di situ bermakna kelebihan harta. Baik itu kelebihan harta yang diterima oleh orang miskin ataupun kelebihan harta yang harus diberikan oleh orang kaya kepada orang miskin. Nah, kedua penafsiran al-afwa di sini adalah memberi maaf. Sebagaimana diriwayatkan dari banyak hadis tadi, diantaranya adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ada lagi riwayat dari Sufyan bin Uyainah. Seingat saya, Sufyan bin Uyainah ini salah satu gurunya Imam Syafi'i. Sufyan bin Uyainah ini salah satu tabi'in. Beliau bertemu dengan sahabat Nabi tapi tidak bertemu dengan Rasul. Itu seingat saya, mudah-mudahan nggak salah. Ya, Imam Syafi'i punya guru yang terkenal ada 4. Salah satunya Imam Malik, salah satunya lagi Sufyan bin Uyainah. Nah, dari jalur beliau ada sebuah riwayat ketika ayat 199 surah Al-A'raf ini turun, maka Rasul bertanya, "Hai Jibril, apa artinya ini?" Rasul minta penjelasan dari malaikat Jibril. Jibril alaihi salam menjawab, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadamu agar memaafkan terhadap perbuatan orang yang berbuat aniaya kepadamu, dan kamu memberi orang yang mencegahnya darimu, serta bersilaturahim kepada orang yang memutuskan darimu." Ada 3 tuh. Ya. Maafin orang yang aniaya kita, memberi kepada orang yang pelit sama kita, dan silaturahim kepada orang yang mutusin silaturahim dari kita. Ya. Apapun alasannya. Nah, dari hadis riwayat Imam Ahmad yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, ada riwayat yang mengatakan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, sahabat Nabi, menceritakan bahwa ia bertemu dengan Rasul, lalu mengulurkan tangannya bersalaman dengan Rasul dan bertanya, "Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang amal perbuatan yang paling utama." Rasul bersabda, "Wahai Uqbah, bersilaturahmilah kamu kepada orang yang memutuskan darimu. Memberilah kamu kepada orang yang pelit kepadamu. Dan berpalinglah kamu dari orang yang menganiaya dirimu, berbuat zalim kepada dirimu." Menganiaya di sini tidak selalu bermakna kita digebugin gitu, nggak selalu bermakna gitu. Intinya zalim. Ya. Jadi apa perbuatan paling utama? Silaturahim. Bukan sembarang silaturahim, silaturahim kepada orang yang mutusin silaturahim.
Tentu silaturahim yang dimaksud di sini adalah silaturahim yang syar'i, yang kepada orang yang punya hubungan rahim, hubungan darah kepada kita, keluarga kecil kita, sama-sama sahabat, saudara, satu emak satu bapak, atau satu emak doang beda bapak, atau satu bapak beda emak, ya, atau ke sepupu, anak dari adiknya bapak kita atau ibu kita, atau kakaknya bapak kita atau ibu kita, sepupu kita, atau ipar, ya, atau ponakan, atau paman, atau bibi, ya, semua itu adalah karib kerabat kita. Dan Allah memberikan janji, ya, Rasul bersabda, dan Rasul nggak mungkin salah. Barang siapa yang ingin diperluas rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka wajib bagi dia untuk bersilaturahim. Jadi silaturahim yang dimaksud di sini yang ada hubungan keluarga. Tapi kata silaturahim ini udah jadi bahasa Indonesia, tapi maknanya jadi beda. Kalau silaturahim yang dimaksud adalah kata dalam bahasa Indonesia, maka maknanya adalah siapapun yang kenal dekat dengan kita. Itu silaturahim. Kita datang ke rumah orang, mau ngapain? Ada urusan apa? Enggak, silaturahim doang, mau ngobrol-ngobrol. Itu silaturahim dalam arti Indonesia, bukan dalam arti syar'i. Dua-duanya boleh, bahkan baik. Tapi yang masuk dalam kategori hadis tadi hanya silaturahim dalam arti syar'i. Karena kita tidak punya kewajiban untuk mendatangi semua rumah orang satu persatu. Seandainya itu jadi kewajiban, repot juga. Tapi kalau yang dimaksud silaturahim adalah kepada karib kerabat, itu masuk akal. Ya, sebanyak-banyaknya karib kerabat kita, itu masih masuk akal untuk datangin rumahnya satu-satu. Minimal tidak memutus silaturahim. Yang kedua, nasihat Nabi tadi apa? Kita ngasih ke orang yang pelit. Kita punya teman, sebutlah namanya siapa? Ucup. Namanya Ucup misalnya. Lalu Ucup ini pelit sama kita, nggak pernah mau ngasih, ya, dia punya harta kita nggak pernah diingat, nggak pernah ngasih hadiah segala macam. Tapi walaupun dia pelit, kalau kita ada kelebihan harta, kita kasih. Entah itu sedekah, entah itu wakaf, entah itu apa, hadiah, ya. Ngasih, intinya ngasih. Nabi nggak nyebutin apa bentuknya, entah uang zakat, entah apa, terserah. Dan yang ketiga, kita berpaling dari orang yang zalim kepada kita. Jadi wa'arid anil jahilin ditafsirkan oleh Rasulullah sebagai apa? Kita berpaling dari orang yang zalim. Ada orang zalim, setiap ketemu kita dikata-katain mulu. Kalau kita bisa sabar, ya udah. Tapi kalau kita nggak bisa sabar, sebaiknya kita berpaling. Nggak usah lagi deket-deket sama dia. Kalau bisa cari tempat kerja yang lain yang lebih baik, carilah. Kalau bisa nggak ketemu, nggak usah ketemu. Kalau nggak bisa, sabar daripada kita lepas kontrol. Ya. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hal yang sedemikian, jadi sama hadis dari Imam Ahmad. Dan hadis ini menurut Imam Ibnu Katsir statusnya hasan. Dan ingat, hadis hasan itu adalah hadis yang makbul, diterima. Ada dua hadis yang makbul, hadis sahih dan hadis hasan. Ya. Imam Bukhari, ya, menafsirkan ayat 199 ini, yang dimaksud al-urfu kan wa'mur bil urf. Yang dimaksud adalah hal yang ma'ruf, hal yang diketahui secara umum bahwa itu adalah kewajiban. Salat, bayar zakat, bantu orang yang susah. Itu semua orang secara naluri fitrah dia pasti mengakui itu baik. Ya.
Itu menurut Imam Bukhari. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Uyainah bin Husain bin Huzaifah tiba di Madinah. Lalu dia menginap dan tinggal di rumah kemanakannya, yaitu Al-Hur bin Qais. Sementara Al-Hur itu orang yang terdekat dengan Khalifah Umar. Tersebut pula bahwa teman-teman semajelis Umar dan dewan permusyawaratannya yang terdiri dari orang tua dan muda. Lalu Uyainah berkata kepada kemanakannya, wahai kemanakanku, engkau adalah orang yang dikenal oleh Amirul Mukminin. Maka mintalah izin masuk menemuinya bagiku. Al-Hur berkata, saya akan meminta izin buatmu untuk bersua dengan Umar. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya. Lalu Al-Hur meminta izin buat Uyainah kepada Umar. Dan Khalifah Umar memberinya izin. Ketika Uyainah masuk menemui Umar, Uyainah berkata, wahai Umar, demi Allah, engkau tidak memberi kami dengan pemberian yang berlimpah, karena engkau tidak menjalankan hukum dengan baik di antara sesama kami. Maka Khalifah Umar marah sehingga hampir saja ia menampar Uyainah. Tapi Al-Hur berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah pernah berfirman kepada nabinya, jadilah engkau pemaaf dan serulah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang yang bodoh. Ya. Dibacakan kepada Umar, Umar tidak berani melanggarnya. Dan Umar adalah orang yang selalu berpegang teguh kepada kitab Allah. Ya. Ini bukti bahwa Umar ibnul Khattab adalah orang yang pemaaf. Ya. Jadi tuduhan orang tadi, ya, yang bilang begini begitu kepada Umar, itu adalah tuduhan yang omong kosong. Kita bisa lihat betapa luar biasanya Umar ibn Khattab itu ngurusin kaumnya, ngurusin umat Islam. Bahkan di perbatasan negeri kaum muslimin pun ada orang, kan ceritanya terkenal itu, ada orang yang baru tiba-tiba datang menetap di situ beberapa hari, nggak ngasih tahu Umar nggak tahu, lantas dia nyalahin Umar karena nggak ngurusin mereka. Lah tahu juga enggak, gimana mau diurusin? Salah sendiri, kenapa nggak ngelapor? Tapi ketika Umar tahu begitu, Umar sendiri yang memanggul tepung atau gandum, bahan makanan, untuk diberikan kepada mereka sampai mereka terpenuhi kebutuhannya. Sampai ditanya, semoga Khalifah Umar seperti dirimu. Ketika ditanya, siapa engkau? Umar. Nangis orang itu jadinya. Dan Umar minta surat pengampunan atau apa gitu, bahwa Umar tidak akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar bersabar menghadapi orang itu dan memaafkan, ya. Kalaupun orang itu ingin protes kepada Umar bin Khattab, harusnya dijelasin masalahnya apa segala macam. Ini kan cuma mau nyalain kagak jelas doang, ya. Boleh sih, Umar itu bukan orang yang anti kritik. Siapa bilang Umar anti kritik? Umar itu dikritik sama seorang wanita di dalam masjid, dia langsung nyalahin dirinya sendiri. Bayangin tuh Umar bin Khattab. Tentang, masih ingat cerita tentang itu enggak? Mahar. Di zaman Umar perempuan maharnya mahal-mahal banget. Laki-laki takut nikah. Kalau laki-laki takut nikah, efeknya apa? Zina merebak di mana-mana, bahaya. Umar nasihatin perempuan, jangan kalian menetapkan mahar yang mahal. Apa kata perempuan? Wahai Umar, kenapa engkau membatasi apa yang tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Dibacain dalilnya. Itu kalau komentar Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kalau Umar mau berdebat sama wanita itu, niscaya wanita itu kalah. Kenapa? Karena tidak dibatasinya oleh Allah Subhanahu wa taala bukan berarti tidak boleh dibatasi sama sekali. Kalau ada kebutuhan yang mendesak, apalagi darurat, dan ada berhubungan dengan kepentingan kaum muslimin,
khalifah, pemimpin kaum muslimin berhak untuk menentukan batasannya. Ini namanya keputusan apa? Ra'yul imam yarfa'ul khilaf. Pendapat pemimpin menghilangkan perbedaan pendapat. Ya. Jadi itu boleh selama nggak ada korinah, selama nggak ada indikasi yang menunjukkan bahwa perlu dibatasi. Tapi apa kata Umar? Benar perempuan itu dan salah Umar. Bayangin. Ayo. Jadi bohong kalau ada orang bilang Umar itu anti kritik. Umar orang yang paling lembut hatinya. Tapi kalau model-model begini, wajar kalau Umar sedikit marah. Ya. Dari Ibnu Hatim, ya, meriwayatkan dari Malik bin Anas, dari Abdullah bin Nafi' bahwa Salim bin Abdullah bin Umar, jadi Salim ini bapaknya kalau nggak salah ya, bapaknya bukan beda orang. Salim ini anaknya Abdullah, anaknya Umar. Salim ini cucunya Umar bin Khattab. Ya. Salim bertemu dengan iringan kafilah negeri Syam yang membawa sebuah lonceng. Salim berkata, sesungguhnya barang ini diharamkan. Mereka menjawab, kami lebih mengetahui daripada kamu tentang hal ini. Sungguhnya yang tidak disukai hanyalah lonceng besar. Sementara lonceng seperti ini tidak apa-apa. Salim diam dan merenungi firman Allah. Berpalinglah dari orang-orang bodoh. Menurut Imam Bukhari, yang dimaksud dengan al-urf adalah perkara yang ma'ruf, ya, dinukil dari Urwah bin Zubair, Sa'ad, Qatadah, Ibnu Jarir, dan lain-lain. Sa'id bin Abu Arubah telah meriwayatkan dari Qatadah sehubungan dengan makna firman Allah tadi. Hal ini merupakan akhlak yang diperintahkan oleh Allah untuk disandang oleh nabinya, dan Allah Subhanahu wa taala memberinya petunjuk ke akhlak ini. Sebagian orang bijak ada yang menuangkannya dalam 2 bait syair yang artinya, jadilah kamu pemaaf dan serulah orang berbuat baik sebagaimana engkau diperintahkan, dan berpalinglah dari orang bodoh dan lemah lembutlah dalam berbicara kepada semua orang. Maka hal yang baik bagi orang berkedudukan adalah berkata dengan lemah lembut. Sebagian ulama mengatakan manusia ada 2 macam. Ada orang yang baik, dari orang yang baik terimalah kebaikan yang diberikannya kepadamu. Jangan kamu membebaninya dengan sesuatu di luar kemampuanmu. Jangan pula sesuatu yang menyempitkan dirinya. Adapun orang yang kedua adalah orang yang buruk, maka perintahlah dirinya untuk berbuat yang ma'ruf. Jika dia tetap tenggelam dalam kesesatannya, serta membangkang dan tidak mau menuruti nasihatmu, serta terus-menerus dalam kebodohannya, maka berpalinglah kamu darinya. Mudah-mudahan dengan berpalingnya kamu darinya dapat menolak tipu muslihat terhadap dirimu, sebagaimana disebut dalam firman Allah surah Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Nahnu a'lamu bima yasifun. Kami mengetahui apa yang mereka sifatkan. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Atau di surah Fusilat mirip ayatnya. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang ada di antara kamu
dan mereka yang adanya permusuhan seolah-olah seketika menjadi orang yang teman setia, menjadi orang yang baik. Ya. Tapi, ini ada tapiknya nih. Jadi ayat tadi itu berkorelasi 3 hal tadi. Ya. Jadilah pemaaf, serulah yang ma'ruf, berpalinglah dari orang bodoh. Kalau mau dikaitkan sebagaimana penjelasan para ulama tadi yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, apa? Manusia itu ada 2 macam. Pertama, orang yang baik. Kepada orang yang baik kita apa? Kita terima kelebihan dari mereka. Mereka ngasih, kita terima. Mereka ngasih ilmu, kita terima. Mereka ngasih uang, bantuin kita terima kalau kita butuh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang tidak baik. Kalau kepada orang yang tidak baik, wa'mur bil urf, perintahlah mengerjakan yang ma'ruf. Ya. Kalau orang yang tidak baik ini nurut, alhamdulillah. Kalau ternyata mereka ngebangkang bahkan ngelawan, wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang bodoh. Ya. Dan ini sesuai dengan penafsiran Nabi Muhammad. Hadis dari Imam Ahmad yang tadi kita baca. Jadi berpaling dari orang bodoh itu artinya apa? Berpaling dari orang yang zalim, ya. Orang yang menzalimi kita, ya. Nah tapi kalau urusan agama kita harus al-ghadab fid din, marah karena agama. Bahkan Nabi Musa itu pernah menyebut kaumnya yang meminta beliau untuk dibuatkan berhala. Nabi Musa sebut mereka itu bodoh. Ya. Dalam surah Al-A'raf 138. Apa kata Allah? وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا, berkata mereka, Ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Dan ketika kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu bagian utara dan dari Laut Merah, ketika mereka sampai kepada satu kaum yang tetap menyembah berhala, mereka Bani Israel berkata, Wahai Musa, buatkanlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka punya banyak Tuhan, beberapa Tuhan. Nabi Musa berkata, Innakum qaumun tajhalun, kalian itu kaum yang bodoh. Ya. Kalau mau diperhalus, kalian kaum yang tidak mengerti. Sama aja bodoh. Ya. Kenapa Nabi Musa berkata dengan tegas begitu? Karena ini udah urusan agama. Dan emang hakikatnya mereka bodoh. Tuhan kok dibikin? Tuhan itu nggak dibikin. Tuhan itu justru yang menciptakan kita. Kalau kita menciptakan sesuatu, nggak mungkin sesuatu itu jadi Tuhan. Karena kita yang nyiptain, harusnya kita yang jadi Tuhan. Ya, kalau pakai logika. Dan kalau urusan agama nggak ada masalah. Ya, itu namanya marah karena urusan agama. Bahkan Allah sendiri memerintahkan Rasulullah dalam surah Az-Zumar ayat 64. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Allah sendiri yang nyuruh tuh. Qul, katakanlah wahai Rasulullah. Apa yang harus dikatakan oleh Rasulullah? Afa ghairallah, apakah kepada selain Allah ta'muruni, kau memerintahkan kepada saya a'budu, untuk menyembah
Apakah kalian memerintahkan saya untuk menyembah kepada selain Allah? Ayyuhal jahilun. Hai orang-orang bodoh. Allah sendiri yang nyuruh. Lafaznya Allah sendiri yang ngasih tahu. Ya. Imam Ibnu Katsir mengatakan para ulama menyebutkan asbabun nuzul ayat ini berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Abbas, bahwa orang-orang musyrik yang karena kebodohannya mereka menyeru Rasulullah untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka, dan mereka baru mau menyembah Tuhannya bila beliau mau menyembah Tuhan mereka. Ini persis kayak kelakuan kaumnya Nabi Musa tuh. Kalau kaumnya Nabi Musa minta dibikinin Tuhan, ini bodoh dengan dimensi yang lain. Dia baru mau nyembah Allah kalau Nabi Muhammad mau nyembah Tuhan berhalanya mereka. Ya pantas kalau Allah ngomong begitu. Ini namanya ghirah. Kalau kata Buya Hamka, ghirah. Semangat. Kita punya al-ghadab fillah, marah karena Allah. Kalau urusan pribadi, kita diperintahkan khuzil af, jadilah pemaaf. Tapi kalau urusan agama udah dicampur adukin, maka kita harus marah, harus menyatakan sikap, harus tegas, agar orang nggak main-main dengan agama kita. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita dalam setiap langkah agar kita bisa menjadi orang yang pemaaf, lapang dada kita menghadapi buruknya sikap orang kepada kita dalam urusan pribadi tentu. Yang kedua, agar kita bisa menyeru manusia kepada yang ma'ruf tanpa takut dibilang sok suci, sok soleh, dan seterusnya. Dan agar kita bisa berpaling dari orang-orang jahil, sehingga kita tidak termasuk bagian dari mereka, tidak terpengaruh dengan mereka. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua. Rekan dakta, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dakta Radio Bijak, berinformasi cerdas, berinteraksi. Bagi rekan dakta yang ingin berdiskusi atau bertanya lebih lanjut, bisa hubungi saya di nomor 0857 8147 9544. Saya ulangi, 0857 8147 9544. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.